Selamat siang, kami dari tim Tabungo ingin mempresentasikan final project yang sudah kita kerjakan selama 5 hari ke belakang. Sebelum dimulai, kami perkenalkan dulu tim yang bekerja dalam pengerjaan aplikasi Tabungo. Halo semua, nama saya Regan Iwanda. Saya di sini background saya adalah SMK Teknik Transmisi Telekomunikasi. Saya di sini berperan sebagai lead dan juga full stack developer. Halo, saya Abdullah, background saya SMA. Pada project kali ini saya bertindak sebagai full stack developer. Halo, nama saya Alfian Tirta. Saya backgroundnya teknik fisika dan di sini saya berperan sebagai full stack developer. Halo, nama saya Ahmad Hafiz. Background saya SMA. Di sini saya berperan sebagai full stack developer. Halo, nama saya Muhammad Rendra. Background saya teknik metalurgi dan material. Di dalam proyek ini saya berperan sebagai full stack developer. Apa itu Tabungo? Tabungo adalah sebuah aplikasi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan. Selain itu, kita juga bisa menambahkan goals. Goals yang dimaksud di sini adalah jika kita memiliki sebuah keinginan untuk membeli barang namun uang yang kita miliki belum cukup, maka dengan fitur goals kita bisa membuat sebagai sebuah daftar pencapaian dan mengatur berapa yang akan kita tabung per hari untuk mencapai goals tersebut. Oke, sebelum kita melakukan demo aplikasinya, akan kita lakukan teknik aplikasinya. Dari hasil tes dapat kita lihat bahwa hasil tesnya rata-rata sudah di atas 90% coverage-nya. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa aplikasi ini sudah berjalan dengan cukup baik. Kemudian untuk demo aplikasinya saya serahkan ke Mas Rendra. Oke, selanjutnya kita akan demo untuk fitur-fitur yang ada di bagian dashboard dari aplikasi Tabungo. Fitur pertama itu di sini kita ada display mengenai wallet, yang nantinya user sendiri bisa meng-add wallet baru beserta nama dan juga default fund-nya, dan juga melihat list-list wallet yang sebelumnya sudah didaftarkan. Selanjutnya mengenai transaksi dan mutasi. Ya, dalam aplikasi kita memungkinkan kita untuk mencatatkan berbagai pengeluaran dan pemasukan kita setiap hari. Kita juga dapat melihat histori transaksi kita yang berada di tabel bawah. Kita bisa melihat sesuai tipe transaksinya, kemudian sesuai durasinya per week, per month, atau custom, dan juga bisa juga kita mencari berdasarkan keyword dari transaction name-nya. Dan di sebelah kanan itu menampilkan historical data transaksi kita secara dalam bulan berjalan. Nah, fitur utama dari aplikasi Tabungo ini adalah goals. Goals ini apa sih? Goals ini tuh seperti tujuan kita. Kita mau umroh atau traveling atau segala macam yang berhubungan dengan duit, tapi kita juga perlu memanage bagaimana kita mereach goal itu atau mengumpulkan duitnya. Jadi, here comes Tabungo. Nah, kita bisa menambahkan goals secara manual, namun fitur utama dari Tabungo adalah Chrome extension Tabungo. Jadi kita bisa buka situs e-commerce seperti Tokopedia dan ada tombol tambahkan ke goals Tabungo. Jika saya klik ini, saya akan langsung diredirect ke halaman Tabungo. Dan saya bisa langsung meng-add goals ini. Nah, di goals ini ada yang namanya daily debit amount. Daily debit amount ini apa? Daily debit amount ini adalah jumlah yang kita mau debit dari walletnya. Jadi saya misalkan saya mendebit 10.000 dari walletnya, saya bisa beli item ini dalam 7 hari. Jadi saya bisa pilih wallet to debit from-nya. Saya pilih niaga dan saya submit. Dan ini ada.
Jadi si Tabungo ini akan otomatis mengambil duit 10.000 dari wallet CIMB Niaga ini setiap harinya. Karena keperluan demo, kita mengset daily menjadi setiap 5 detik. Nah, bisa dilihat di sini otomatis si Tabungo ini akan mengambil dana 10.000 dari CIMB Niaga masuk ke dalam goals ini. Nah, demikian fitur utama dari Tabungo. Untuk flow-nya, ketika user login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard dan melakukan fetch data dari server. Jika data belum ada perubahan, maka server akan mengambil data dari Redis dan mengembalikannya ke user. Dan jika user melakukan action atau membuka aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, maka extension Chrome Tabungo menginjak button ke page Tokopedia dan apabila user mengklik button itu, maka akan melakukan request ke server dan data dimasukkan ke database lalu dikembalikan ke user. Untuk backend stack-nya di runtime kita menggunakan Node.js. Kemudian web framework yang kita gunakan adalah Express.js. Di bagian database kita menggunakan PostgreSQL, kemudian SQLize ORM, dan Redis untuk menyimpan case-nya ke dalam memori agar pembacaan data di server dapat berjalan lebih cepat. Kemudian untuk user authentication kita menggunakan JWT, testing kita menggunakan Jest, dan kita menggunakan cron sebagai background job-nya agar dapat menabung secara otomatis. Kemudian selanjutnya di front end stack saya serahin ke Mas Rendra. Oke, di bagian front-end teknologinya, itu framework utama yang kita gunakan itu adalah React guna membuat web app tadi. Dan juga untuk state manajemennya kita menggunakan React Redux serta juga React Router untuk mengatur routingan-routingan yang ada di sisi klien. Nah, untuk merender line chart dan pie chart yang sebelumnya sudah ditunjukkan di dashboard, itu kita menggunakan chart.js. Dan sedangkan untuk melakukan search terhadap mutasi di bagian mutation table, kita menggunakan Vue.js. Dan juga untuk kepentingan data yang time sensitive, seperti saat filtering mutation, tergantung period, itu kita menggunakan Moment.js. Nah, lalu untuk komunikasi data antara klien dan server, kita menggunakan Axios. Dan di bagian Chrome extension, kita menggunakan jQuery dan Parcel.js untuk bundlingnya. Nah, terakhir untuk keperluan UI, kita menggunakan Semantic UI dan juga Tailwind CSS. Demikian presentasi dari tim Tabungo. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Untuk waktunya kami kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih.